istrimu, sebab syafaat bagimu. Rahmati mereka, agungkan mereka, berbagi nikmat Allah yang ada padamu kepada mereka. Ketika seorang suami mengingkari istrinya, ketika sang istri minta uang pegangan di luar nafkah bulanan, entah untuk jajan anak, entah untuk pegangan istri lah. Suami mengingkarinya dengan keras dan berhujah bahwa toh ia telah memenuhi kulkas dan kebutuhan bulanan untuk rumahnya. Benarkah suami tak berkewajiban untuk memberikan uang pegangan kepada istri demikian? Astagfirullah. Oke, begini kita urai dulu ya. Kalau nih wanita lelaki udah memenuhi kebutuhan bulanan, oke? Menuhin kulkas juga. Dan itu batas kemampuannya. Oke? Habis itu minta pegangan dong buat di rumah, buat aku pegang apa, buat ya terserah lah keperluan istri untuk menggunakan hak-haknya ini. Dan emang nggak punya, beda cerita. Setelah dia mengupayakan, nggak ada, aku cuman cukup buat itu. Adapun buat memberimu pegangan, aku nggak ada. Tuh, beda cerita ya. La yukallifullahu nafsan. Tapi ini lelaki berarti punya duit. Cuman mengingkarinya. Aku udah nggak berkewajiban memberimu. Kenapa? Kan udah penuh. Itu si pelit jal. Jangan, kasihan istri-istri kita nih. Innahunna indakum awan. Mereka nih tertawan pada kalian. Kasihanlah, itu ibu anakmu. Rahmatilah. Kasihlah pegangan uang. Ya, apalagi emang lebih. Oke? Kita ini orang-orang yang berbagi kepada lingkungan sosial, peduli apa ini itu. Tapi yang lebih berhak untuk kau berbagi nikmat yang ada padamu siapa? Ya ibu dari anak-anakmu itu loh. Ya. Dan itu termasuk cara mempergauli mereka dengan baik. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang-orang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Dan aku nih orang terbaik di antara kalian di dalam memperlakukan istrinya. Tuh, Ibnu Baz bilang rahimahullah, memperlakukan istri paling baik begini, dita'liq sama Ibnu Baz rahimahullah, di antara maknanya adalah yuhsinu ilaihim, berbuat ihsan kepada mereka, yunfiq alaihim, dan menafkahi mereka, afdal, jauh lebih utama daripada menafkahi al-ba'idin, orang-orang yang jauh, atau al-ajanib, orang-orang asing, orang-orang yang gak ada hubungan sama kita. Dan awas, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bilang di hadisnya Jabir ya radhiyallahu anhu, ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah dalam menghadapi istri kalian, yakni wanita-wanita kalian. Innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, kalian ini mengambil mereka, yakni dari walinya, dengan amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahun, dan kalian menghalalkan kemaluan mereka bi kalimatillah, dengan kalimat Allah. Ya, panjang hadisnya, lahunna alaikum, dan sungguh mereka memiliki hak atas kalian. Antunfiquhun wa taksuhun, yakni nafkah sama kiswah, agar kalian menafkahi mereka, memberikan sandang pada mereka. Ini diantara bentuk nafkah. Kalaupun di luar kebutuhan bulanan, di antara bentuk nafkah buat dia, biar dia pegang duit, entah dia mau kasih uminya, dia mau kasih kakaknya yang membutuhkan, dia mau silaturahmi sama keluarga ayahnya misalnya, dengan memberi hadiah, begitu bisa kasih. Dan awas nih, istrimu itu sebab syafaat bagimu. Ya, sebab syafaat bagimu. Ini orang jarang bisa nangkep ini nih. Istrimu sebab syafaat bagimu. Kenapa demikian? Istri ini yang paling banyak dia bergaul dan mewarnai anak-anak kita. Tuh, kalau kita tidak memperlakukannya dengan baik, tidak mengagungkannya dengan baik, kira-kira apa yang akan diwarnakannya kepada anak kita? Kecintaan dan pengagungannya kepada kita, atau justru kebencian dan kekecewaannya pada kita? Kasihan nih anak nantinya jadi teruji untuk berbakti dan menghormati bapaknya nih, teruji berat hatinya. Kenapa? Keburu ilfil duluan. Karena emaknya mendogmakan, bapak lu begini, bapak lu begini, bapak lu begini tuh. Kenapa? Nih emak lagi minta jajan gak dibagi.
Padahal bukan nggak mampu, ada gitu. Karena dia mesti ngadepin pelitnya nih laki. Akhirnya nggak mendidik kepada anaknya supaya berbakti dan mengagungkan bapaknya. Yang ada apa? Yang disampaikan kekecewaan tentang suaminya. Anaknya nelen itu nggak? Kewarnain nggak? Beratnya dia mau berbakti kepada bapaknya. Tuh, diuji nggak agamanya? Kita tahu saudara-saudara terdekat kita. Ih, itu sohib saudara gue bener. Ditinggal sama bapaknya dari kecil, bapaknya hilang. Ketemunya udah gede. Dia sampai berkata, Yat nih kalau bukan din sih gue nggak mau nemenin bapak gue, Yat. Sekarang dia yang nemenin, dia yang bantu, dia yang kasih nafkah apa ini. Dia bilang, Yat nih kalau bukan agama, wallah gue nggak mau temenin abak gue. Wallah gara-gara agama itu. Ngapain dari kecil ditinggal? Ngomong untung rugi ya. Tapi agama tuh yang ngontrol jiwa orang. Ini saudara gue yang paling gue banggakan. Ngomong segitunya. Dia mesti melawan emosinya, hawa nafsunya demi apa? Mengedepankan agama Allah yang memerintahkan kita untuk mengagungkan orang tuh bapak. Nah ini anak nih dapat dari mana kalau bukan dari berapa banyak anak yang akhirnya kurang ajar sama bapaknya karena dibenci, didogma keburukan sama ibunya. Apalagi habis bercerai. Ini para wanita susah untuk bertakwa kepada Allah, tetap mendogmakan kepada anak, nggak boleh begitu. Kalaupun mama udah bercerai atau umi udah bercerai, kalian bagaimanapun tetap wajib menghormati ayah kalian. Jarang-jarang wanita gitu. Insya Allah jilbab sama cadar yang ngengser. Susah, emosi duluan. Lu tahu nggak bapak lu begitu tuh? Begitu kan? Nyesel gua kawin sama bapak lu. Yang ada itu yang didogmakan pada anaknya kan? Oke? Adapun anak yang dididik sama ibunya untuk mencintai dan mengagungkan ayahnya, ya jadilah dia mengusahakan kesolehan pada dirinya, dia mengangkat kepada Allah tangan untuk ampunan bagi ayah-ayahnya. Ya, itu jadi walad saleh yad'ulah. Di antara amalan-amalan yang enggak terputus setelah meninggal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat sama anak yang soleh yang mendoakannya. Tuh. Jadi hakikatnya istrimu nih sebab syafaat bagimu, dalam artian dia yang akan mendidik dan mewarnai anak-anak kita untuk mendoakan kita kelak dan doa mereka jadi syafaat kelak buat kita di hari akhir. Ya Allah, istrimu sebab syafaat bagimu, rahmati mereka, agungkan mereka, berbagi nikmat Allah yang ada padamu kepada mereka. Jangan pelit. Itu ibu dari anak-anakmu. Yu'ta ar-rajul manzilah aliyah yaumal qiyamah. Hadis Imam Ahmad rahimahullah. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, suatu hari seseorang diberikan posisi surga yang tinggi di hari kiamat. Ya, lam yablugha bi amalih. Dia tahu diri, amal gue dikit kok bisa dapat surga segini nih. Oke? Ini orang bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi, anna hadza?" Dari mana aku mendapatkan ini ya Rabb? Yani mendapatkan bonus yang besar ini, surga level tinggi. Allah pun menjawab kepada orang tersebut, bidu'ai waladika lak. Kau dapat ini berdasarkan doa anakmu bagimu. Allahu Akbar. Siapa tuh yang warnain itu pada anak? Jadi berbagilah sama istri, nggak ada benar. Kalau nggak diatur, berikan dia uang yang kira-kira cukup untuk kebutuhan rumah dan kemudian ada lebih dari situ sisa untuk pegangan dia. Kalau nggak mau ngeluarin lagi gitu, kasihlah lebih sehingga ada dibuat setelah dia pegangan. Dia mau beli ini, mau beli itu sebagai seorang wanita untuk menghiburmu di rumah. Dia mau beli parfum, dia mau beli dandanannya untuk menghiburmu di rumah. Kasihlah lebih, ya. Itu ibu dari anak-anakmu. Ya, ada juga sih di kutub lain satunya, seorang lelaki yang terlalu mengagungkan istrinya sehingga semua keuangannya dipegangnya. Sampai dia minta struk gajinya mana? Nggak ada lelaki punya kewajiban laporan nih gaji gue segini, nggak ada ya. Nggak ada, itu bukan kewajiban lelaki. Nggak boleh laki begitu. Oke? Bahkan nih lelaki ketika mau berbagi kepada keluarganya, dia mesti nyumpet-nyumpet dari istrinya. Nah itu salah juga, bodoh lelaki begitu. Kenapa? Kalau ketahuan sama istrinya diomelin, abang nih kan kemarin udah dikasih ini tuh, masa dikasih lagi sih? Tempatkan, patahin dia tuh, langsung tempatkan pada lu, diem lo di tempat lo, diem nggak? Hak lo beres, gue lebihin buat lo, sisanya nggak ada urusan lo ngatur gue, gituin. Ini nafkah, ini silaturahmi yang aku mau berikan pada keluargaku dan lain-lain. Diam lo.
Patahin, tempatkan mereka pada tempatnya supaya nggak zalim, supaya juga nggak dizalimi. Dapat gak? Ya? Nggak boleh. Awas, itu ibu dari anak-anakmu. Ya, berikanlah dia kebahagiaan, kecukupan. Kalau emang ada lebih darimu, bagi dia lebih. Ya, buat dia menyambung silaturahminya, buat dia memenuhi apa yang diinginkannya. Atau mungkin anak lagi minta jajan, ente lagi nggak ada di rumah, biar dia handle. Kasihlah, ya. Barakallahu fiik.